Allah subhanahu Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifa wa makana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati, saya banggakan guru kita semua, Umi Sabil, yang semakin hari semakin awet muda. Awet tua, awet muda Pak, ya, semakin hari semakin awet muda. Kalau Bapak dan Ibu sekalian lihat foto beliau saat beliau muda belia gitu ya, agak muda lagi gitu ya, sampai sekarang usianya itu face-nya kayak terbalik Bapak dan Ibu. Waktu beliau tampak muda di usia, tapi secara tampilan seperti orang tua. Tapi hari ini Bapak Ibu sekalian, walaupun usia sudah lebih senior dari kita semua, justru secara tampilan fisik beliau lebih ngakuin nggak? Ngakuin ya. Oke Bapak Ibu sekalian, jangan berhenti sampai di situ Bapak dan Ibu. Tanya apa yang beliau lakukan, apa yang beliau konsumsi dari produk-produk HNI selama ini Bapak Ibu sekalian. Yang menjadi permasalahan kita hari ini adalah saat kita ditanya, Ibu Bapak usianya berapa? Kita bilang, usia saya 37 tahun. Tapi orang yang di hadapan kita langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Kok kayak 60 ya? Gitu. Alias dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, wajah kita hari ini dibandingkan dengan umur biologis, Bapak Ibu sekalian, lebih cepat tua dibandingkan usia biologis kita Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Oh jangan tepuk tangan. Kan saya bilang lebih tua daripada usia biologis. Kok seneng banget gitu loh. Jangan. Bapak Ibu kita konsentrasi, saya konsen. Bapak Ibu konsen. Oke Bapak sekalian. Baik, langsung saja Bu sekalian, kita ganti slide-nya. Kayaknya kalau foto ini terus nggak enak lihat lama-lama ya Bu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, saya suka jalan-jalan. Makanya saya bikin tim Gemar Safar. Jadi tim Gemar Safar itu orang yang senang jalan-jalan. Tapi nggak cuma sekedar jalan-jalan. Kita jalan-jalan, bisnis kita bisa tetap. Kepengen nggak? Kepengen nggak? Ada loh Bapak Ibu sekalian, orang jalan-jalan. Ketika jalan-jalan, stresnya makin bertambah. Kenapa Bapak sekalian? Karena jalan-jalannya nggak bawa duit. Begitu istri minta mampir, ayah mampir dulu yuk makan siang. Istighfar bunda. Aku lapar ayah, istighfar. Ini lapar, dijawabnya istighfar. Itu tandanya Bapak Ibu sekalian, suami ibu lagi mikir mau jajan pakai apa. Wong ATM-nya gajian tanggal 1 pagi, tanggal 1 sore udah koma. Mohon maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Pindah ATM lagi, bukan ATM-nya yang rusak, tapi kartunya nggak ada isinya. Bapak Ibu sekalian, kita lupakan masa lalu, ya. Kita lupakan masa lalu. Kita kepengen membuat dan membuka lembaran baru, Bapak Ibu sekalian. Kita pengen jalan bareng keluarga kita dan jalan-jalannya punya uang. Enak gak Bapak Ibu? Enak Bapak Ibu sekalian. Ya, kata istri, ayah nyoba hotel itu dong. Ayo siap. Bunda mau kelas apa? Mau yang suite room yang ada soangnya begini? Atau mau yang sempit aja begitu ya sekalian. Enak, suaminya juga enak, leluasa. Ibu mau minta hotel kelas apa Bapak Ibu sekalian? Mau nyoba hotel bintang 5 atau mungkin bintang 7? Ya, yang begitu masuk bikin kelengan gitu Bapak sekalian. Minta sama suami. Kalau suami sudah eksis dalam urusan finansial, insya Allah suami tidak akan marah-marah Bapak Ibu sekalian. Kalau masih marah-marah, itu tandanya masih ada sesuatu pada urusan finansialnya. Tepuk tangan buat para suami Bapak Ibu sekalian. Suaminya nggak tepuk tangan kan? Lagi mikir. Oke Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, saya bersama keluarga jalan-jalan. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu sekalian, siapa yang pernah jalan-jalan ke Puncak Bogor? Tunjuk tangan. Yang nggak nunjuk tangan belum pernah ya? Oke, sudah pernah ya? Bapak dan Ibu, kalau kita pergi ke Puncak, Bapak Ibu sekalian ngelihat hamparan pemandangan kebun apa? Kebun apa Pak? Cuman itu aja yang dilihat, kebun apa? Kebun apa? Ada yang mau bilang kebun buah-buahan, tapi sambil mikir, di mana ya gitu. Bapak dan Ibu lihat kebun apa di Puncak? Kebun teh. Teh apa tahu? Ya pokoknya kebun teh Bapak Ibu sekalian. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, saya pernah jalan-jalan, ya jalan-jalan sambil PCA, sambil ngenal-ngenalin HNI, sampai ke daerah yang namanya Causeway Bay. Apa? Daerah mana tuh? Cikarang agak sono dikit, ya.
Sebelahnya Konsulat Jenderal Republik Indonesia, yaitu persisnya di Hong Kong, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya memperkenalkan HNI sampai di Hong Kong, saya sowan ke KJRI, Bapak Ibu sekalian. Apa kata teman-teman KJRI saat itu ya, saat itu, bukan sekarang, saat itu. Kurang lebih sudah sekitar 6 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Saya bilang kepada mereka, Bapak Ibu sekalian, Pak, mohon izin, kami dari HNI, dari perusahaan yang memiliki produk bla 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 bla, produk asli Indonesia, hari ini berminat dan berkeinginan untuk memperkenalkan kepada saudara-saudara kita, para buruh migran Indonesia yang ada di Hong Kong. Insya Allah kami yakin mereka adalah salah satu pasar yang menjadi target kita di sini. Dan mudah-mudahan para residen, orang-orang Hong Kong, itu bisa dikenalkan juga lewat para buruh migran orang Indonesia. Apa kata mereka, Bu sekalian? Bapak jualan apa? Saya sebutin dulu sekalian, saya punya produk ini. Ya, apa kata mereka? Gak laku Pak di sini. Bapak kalau mau bisnis di luar negeri jangan jualan yang kayak begini. Bapak kalau mau bisnis dari Indonesia datang ke sini, mending Bapak jualan manggis katanya. Manggis. Itu saya langsung didemotivasi Bapak Ibu sekalian. Tapi waktu saya kunjungi, dalam hati saya akan buktikan. Saya akan buktikan, insya Allah produk HNI akan diterima oleh bukan hanya para buruh migran Indonesia, tapi juga akan diterima oleh masyarakat originally yang ada di Hong Kong, Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan buat kita semua, Bapak sekalian. Saya akan buktikan. Dan alhamdulillah, Bapak sekalian, hari ini kami buktikan. Omset turunan HNI yang ada di Hong Kong, Bapak sekalian, saya yakin banget angkanya sudah per bulan ya, rata-rata sudah bisa mencapai angka 1 miliar kurang lebih, Bapak sekalian. Padahal dulu kita nggak dapat dukungan. Bahkan mereka menyampaikan ke kita, tahu nggak Pak Ari, kata beliau, ini nih, beliau ngambil produk teh Bapak Ibu sekalian, karena tadi saya lagi bahas teh ya, ini nih, produk teh ini Pak, banyak dibeli sama orang Indonesia, kalau mereka lagi hangout, lagi traveling, lagi jalan-jalan ke Hong Kong, ke Cina, dan seterusnya, mereka beli oleh-oleh teh ini Pak Ari. Saya lihat, wih bagus kemasannya, bagus Bapak Ibu sekalian. Tapi yang menarik adalah Bapak Ibu sekalian, orang Indonesia, yang penting itu adalah produk belinya di luar negeri. Dia tidak peduli bahan bakunya dari mana, Bapak sekalian. Dan ternyata yang bikin saya makin semangat adalah beliau mengatakan bahwa bahan baku teh ini diambil dari perkebunan teh yang ada di Indonesia, Bapak sekalian. Bapak dan Ibu, saya langsung tek gitu Bapak sekalian. Ya Allah, selama ini kita selalu membangga-banggakan kalau kita lagi sakit, kita ikhtiar cari obat-obatan dari luar negeri. Padahal Bapak Ibu sekalian, bahan baku yang mereka pakai, bahan baku yang mereka cari dari bumi kita, Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, tadi saya lagi cerita puncak. Di puncak tidak hanya ada kebun teh yang bisa kita lihat dari hamparan kejauhan. Tapi Bapak Ibu sekalian, sekali-kali kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke puncak, masuklah ke sela-sela kebun teh itu Bapak sekalian. Dan di sana Bapak Ibu sekalian akan menjumpai satu tanaman yang hari ini begitu berlimpah di Indonesia, dan sama orang Indonesia dilupakan Bapak Ibu sekalian. Dilupakan, padahal daun tersebut ada di bawah telapak kaki kita Bapak dan Ibu. Saya sedih banget, orang kita fokus sama daun tehnya, sementara Allah ciptakan di antara sela-sela kebun teh itu Bapak sekalian, diinjek-injek sama orang kita Bapak Ibu sekalian. Diinjek-injek ya nggak peduli. Nggak peduli Bapak Ibu. Saya bilang sama petani di sana, saya minta izin, Pak, Bu, saya minta izin, boleh nggak saya ambil daun teh ini? Daun teh yang di bawah ya, bukan. Dia bengong langsung, buat apa? Buat apa tukang? Buat saya tanam, buat saya bawa pulang ke Bekasi. Saya, istri dan anak-anak langsung saat itu Bapak sekalian berpikir nggak panjang-panjang, cari bekas botol minuman air mineral sebanyak-banyaknya, kita isiin tanah Bapak Ibu, kita ambil, masukkan ke dalam gelas tersebut. Saya bawa pulang. Itu orang yang ada di puncak bingung. Ini orang kota kok norak banget ya. Ini kan daun selama ini kita pakai dirajang-rajang buat dikasih makan buat ayam-ayam kampung mereka. Jadi dengan kata lain, ayamnya itu makannya daun antanan. Lah kitanya makannya mie instan. Yang terjadi adalah ayam kita jauh lebih gesit daripada orang yang melihara ayamnya Bapak sekalian. Bapak dan Ibu, saya ngelihat ayamnya itu emang gesit-gesit. Kalau Bapak Ibu sekalian selama ini mengkonsumsi ayam, mohon maaf ya, maaf Bapak Ibu, yang kalau kita lihat di mobil truk, penampilannya juga nggak menarik Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, kalau terus-terusan kita mengkonsumsi ayam yang model demikian, jangan kaget kalau ternyata DNA kita adalah DNA ayam boiler Bapak Ibu sekalian. Itu artinya apa Bapak dan Ibu sekalian? Hari ini kita sedang mendesain
anak-anak kita atau bahkan diri kita lebih banyak mengkonsumsi ayam-ayam yang demikian. Di atas mobilnya aja udah stres. Sampai di tempat pengepulان, enak banget Bapak Ibu, itu peti-peti dilempar Bapak Ibu sekalian. Bruk! Di atas mobil aja masih jet lag Bapak Ibu. Diturunin dari mobilnya, dilempar lagi, jebret Bapak Ibu sekalian, makin jet lag lagi. Begitu sudah diambil sama para pedagang Bapak sekalian, itu asik banget. Kakinya diikat, palanya di bawah, nyangkut di jari roda-roda motor. Sampai di penampungan, disembelih, dimakan sama kita berikutnya. Wajarlah model-modelnya jadi kayak begitu. Enggak, maaf, enggak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekalian, saya yakin ayam kampung insya Allah. Jadi di ruangan ini jangan lagi mikir Bapak Ibu sekalian. Pergi ke warung Tegal, nanyanya apa? Boiler kampung. Boiler aja Bu yang murah. Ya. Boiler aja yang murah. Ayam kampung juga murah Bapak Ibu. Ini masalahnya babnya bukan bab murah atau mahal, tapi masalahnya karena uang kita masih kurang Bapak Ibu sekalian. Betul tidak? Betul tidak? Jadi masalahnya bukan mahal atau murah. Oke, daun apa yang tadi saya sebutkan? Namanya daun apa? Yes, daun pegagan. Bapak Ibu, kita lihat berikutnya. Ini dia. Bapak Ibu sekalian, daun pegagan salah satunya dari sini. Bapak Ibu, pernah lihat botol andrografis? Yang belum pernah tunjuk tangan. Oh, berarti udah pernah lihat semua ya. Sudah pernah minum? Rasanya Oh, berarti benar udah pernah minum. Ini salah satunya Bu sekalian, berguna untuk penyakit liver. Tapi saya ingin kasih tahu, di antara penyebab penyakit liver Bapak sekalian, bukan hanya karena masalah hati, tapi penyebab yang lainnya adalah orang-orang yang suka ngerasain orang lain itu beresiko terkena penyakit liver Bapak Ibu. Tahu nggak? Itu si ibu yang itu tuh, yang kalau berangkat kerja bawa kantong produk, itu lagi susah tahu. Pasti dia lagi butuh duit. Pasti suaminya kurang ngasih jatah. Ngerasain. Begitu akhirnya yang dirasain berhasil, dapat mobil, bilangnya apa? Itu korupsi pasti. Ngerasain, ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita pengen sembuh dari penyakit hati, jangan sering-sering kita ngerasain. Atau jangan sering-sering kita punya penyakit yang namanya penyakit SMS. Seneng ngelihat orang susah, susah ngelihat orang seneng. Saya sedang mendoakan semua yang ada di ruangan ini Bapak dan Ibu sekalian, agar Bapak dan Ibu sekalian di ruangan ini tidak menjadi agen-agen HNI yang terpaksa Bapak Ibu. Mungkin lagi diterjemahkan, agen HNI yang terpaksa gimana sih Pak? Ya saya nggak bahas itulah. Silakan Bapak Ibu sekalian mau terjemahkan seperti apa. Tapi agen HNI yang terpaksa Ibu sekalian, mereka adalah, saya kasih kisi-kisinya. Tolong dicatat, nanti ulangan keluar. Tolong dicatat ya. Kisi-kisi agen HNI yang terpaksa adalah yang pertama Bapak Ibu sekalian. Setiap kali awal bulan dia datang ke bisnis center, itu bawaannya sepaneng, pusing dan stres. Itu namanya agen HNI yang terpaksa Bapak Ibu. Dia mau beli odol aja Bapak Ibu sekalian, itu perlu istiqoroh 7 hari 7 malam. Ingin memastikan agar saat kita belanja pasta giginya HNI, itu tidak mengganggu cash flow kita. Ibu boleh bilang sama suami ibu, suami kan tugasnya tinggal pakai doang yang ada di kamar mandi. Padahal jatah belanjanya adalah jatah belanja dari suami, diberikan kepada istri, ibu belanja seluruh produk HNI yang dibutuhkan, taruh di toilet. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin suami juga tinggal pakai aja, dia nggak terlalu repot Bapak sekalian. Bapak dan Ibu, apa yang terjadi berikutnya? Ketika dia membutuhkan sesuatu dari produk HNI, sampai sabun mandi aja, yang harga cuma 17.000, Bapak Ibu sekalian masih stres untuk mengganti produk sebelumnya dengan produk HNI. Stres Bapak Ibu. Masih ngitung-ngitung. Gimana ya caranya ya biar awet pakai sabun madu HNI? Gampang caranya. Beli, gak usah dibuka kemasannya, taruh di toilet. Setiap kita mau mandi, tolong pandang-pandangi saja. Showernya dibuka, Bapak Ibu mandangin aja. Gak usah dibuka kemasannya. Nanti Bapak Ibu sekalian boleh lapor sama mentor Bapak sekalian. Sabun HNI bagus, odolnya bagus, awet sampai 1 tahun. Gimana awet, gimana nggak awet? Oh nggak dipakai Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian semuanya. Jangan terus-terusan tanam dalam pikiran kita Bapak Ibu sekalian. Begitu kita mengatakan produk HNI saya tidak sanksikan, produknya bagus. Jangan pakai ditambahin, tapi kok mahal ya? Bapak Ibu, tolong jawab dengan jujur, nggak usah pakai mikir. Ada nggak di ruangan ini yang masih kepikiran kayak gitu?
Nggak usah pakai mikir, nggak usah ditunjukin pakai senyumnya, saya udah tahu. Saya udah tahu. Bapak Ibu, ada nggak yang ngomong begini? Iya sih Pak, produknya bagus, tapi kok. Bapak dan Ibu sekalian, sehari sekali kita mengatakan demikian, maka itu menjadi bagian dari doa yang akan Allah wujudkan buat keluarga kita. Sehari 2 kali kita sebutkan kata-kata yang demikian, maka semakinlah mendekat doa-doa itu terijabah untuk diri kita dan keluarga kita. 2 hari kita sampaikan 4 kali Bapak Ibu sekalian, sampai sebulan, sampai setahun, terus kita lakukan demikian. Bapak Ibu sekalian, sampai kapanpun Bapak Ibu sekalian hanya akan menjadi penonton dari produk yang cakep ini Bapak Ibu sekalian. Kita hanya bisa begini Bapak Ibu. Kita nggak bisa dan nggak berani ngeluarin duit Bapak Ibu sekalian. Pikiran kita takut, jangan-jangan ngerubah pengeluaran beli pasta gigi yang tadinya 8 ribuan jadi 17 ribuan. Kita takut miskin. Padahal Allah Subhanahu wa taala bukan fakir. Kalau kita Bapak Ibu sekalian belanja dari uang yang diberikan oleh suami, dari produk-produk lain yang dibutuhkan, apa yang terjadi Ibu sekalian? Bapak dan Ibu sedang menunaikan hak-hak bagi tubuh Bapak dan Ibu sekalian. Ditunaikan itu Ibu sekalian. Dan gak usah khawatir takut miskin, tidak usah khawatir takut kurang cash flow bulanan Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu sekalian percayalah, ini adalah cara kita untuk mengekalkan rupiah yang hari ini menjadi amanah dalam kantong-kantong kita Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin rupiah itu kekal Bapak Ibu sekalian, kalau ingin rupiah itu kekal Bapak Ibu sekalian, belanjakan dengan menggunakan produk-produk HNI Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita sedang bertekad untuk menjadikan bumi Indonesia yang di dalamnya Allah kasih begitu banyak sumber daya alam, kita tidak bawa keluar Bapak Ibu sekalian. Saya pergi ke Kalimantan. Di Kalimantan ada yang namanya akar pasak bumi Bapak Ibu sekalian. Orang Kalimantan bahkan orang Indonesia taunya akar pasak bumi ya akar, ya tongkat begitu. Padahal Bapak Ibu sekalian, sebagian teman-teman leader HNI yang sudah pernah keliling ke Eropa, kita pernah ke Belanda Bapak Ibu sekalian. Di Belanda jangan kaget kalau Bapak Ibu sekalian melihat ada yang namanya pohon ciplukan. Tahu ciplukan? Kita beli gratis atau gimana di sini? Gratis. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke Inggris, pergi ke UK, ciplukan itu dijual di supermarket. Bapak dan Ibu harus bayar menggunakan dolar Bapak Ibu sekalian. Dibayar pakai euro Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak dolar pakai euro. Saya yakin Bapak Ibu sekalian akan pusing untuk belanja hal tersebut Bapak sekalian. Oke. Karenanya Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kepada kita semua, jangan pernah hitung-hitung. Ya, kita berhitung, wah kurang, wah takut nanti cash flow-nya terganggu. Jangan Bapak Ibu sekalian. Yang perlu kita lakukan hari ini adalah Bapak Ibu sekalian mempersiapkan bahwa apa yang hari ini HNI persembahkan buat kita semua, ini adalah bentuk kepedulian bahwa kita nggak kepengen sumber daya alam Indonesia tidak dipakai oleh Indonesia. Kita tidak kepengen saat kita belanja uang-uang kita terbang keluar Bapak Ibu sekalian. Dan kita sebagai orang Indonesia asli tidak merasakannya Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, sekali-kali nanti kita piknik ya. Kita piknik ke Pik Bapak Ibu sekalian. Kemana? Pantai Indah Kapuk. Silakan Anda pergi ke sana Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Anda yang mobilnya masih Avanza, Anda nggak bisa masuk ke sana. Mohon maaf buat Anda yang mobilnya masih APV, Anda nggak bisa masuk ke sana Bapak Ibu sekalian. Ya, karena Bapak Ibu sekalian sudah langsung ditandain Bapak Ibu sekalian. Ini nggak bisa jajan ini. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kemudian kita sebagai orang-orang asli Indonesia nggak bisa masuk ke sebuah wilayah disebabkan karena kita nggak punya uang Bapak Ibu sekalian. Karenanya saat saya memulai bisnis ini dengan tidak punya uang, mentor saya ngasih challenge, Pak Ari bisa nggak ngenalin HN ini kepada sekian orang? Bisa, saya bilang. Padahal setelah balik badan dari mentor saya mikir gimana caranya begitu. Tapi yang penting mulut saya harus mengatakan bisa. Walhasil Bapak Ibu sekalian, saya dapat reward, saya dapat penghargaan. Apa penghargaannya? Kata mentor saya suruh pilih, Pak Ari mau duit apa mau produk? Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kalau mau dikasih hadiah sama mentor, Bapak Ibu anggap saya sebagai mentor Bapak Ibu. Bapak Ibu saya mau ngasih hadiah, Bapak Ibu mau duit apa mau produk? Yang mau duit tunjuk tangan. Yang mau duit tunjuk tangan. Jangan terpengaruh sama kanan kirinya. Yang mau duit tunjuk tangan. Saya ulangin, yang mau duit tunjuk tangan. Masya Allah, nggak butuh duit ya. Luar biasa. Oke, yang mau produk tunjuk tangan. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, jawaban kita sama. Saya memilih untuk minta produk sama mentor saya. Nilainya nggak banyak, cuma 500.000 rupiah Bapak Ibu sekalian. Cuman 500.000 rupiah. Alhamdulillah dengan izin Allah.
Rp500.000, saya mau tanya, gede apa kecil? Rp500.000 gede apa kecil? Tolong jawabnya yang ikhlas. Gede apa kecil? Kecil, kecil. Gede apa kecil? Oke, Bapak Ibu sekalian. Buat saya Rp500.000 itu, Bapak Ibu sekalian, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Tapi karena itu saat itu masih bokeh ya, gede banget Bapak Ibu sekalian. Ya, akhirnya saya milih untuk ambil produk senilai Rp500.000. Lalu diapakan Bapak Ibu sekalian? Diputar sekencang-kencang Bapak Ibu sekalian. Ayo sama ikutin gaya saya. Di HN itu nggak perlu modal banyak-banyak, modal kecil pun bisa, Rp500.000 bisa Bapak Ibu sekalian. Berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian, diputar yang kencang. Ikuti tangan saya. Muternya yang kencang Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Ternyata dalam 1 bulan Rp500.000 tersebut Bapak Ibu sekalian, dalam 1 bulan ya, itu bisa tembus pada penjualan angka di atas Rp10 juta Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Oke, sekarang saya tanya sama Bapak Ibu sekalian. Siapa di ruangan ini yang kepengen punya produk di rumah? Pengen nggak punya produk di rumah? Jangan turun lagi, angkat. Pengen ya? Oke, pertanyaannya buat apa? Buat diputer sekejap-kejapnya ya? Oke, tapi jangan lupa, jangan diputer terus. Nah, dikonsumsi dulu, baru diputer-puter ya kan? Jangan sampai Bapak Ibu sekalian sibuk puter, orang tanya rasanya kopi ginseng gimana? Wah, enak pokoknya. Udah pernah coba belum? Nah, jadi gini. Mau alasan, belum pernah coba padahal. Sebelum begini Bapak Ibu, sebelum begini, diminum, dicoba, dipakai. Oke. Saya mau tanya sekali lagi, yang pengen punya produk di rumahnya tunjuk tangan. Oh, banyak juga ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya, tolong jawab jujur, nggak usah pakai mikir. Ya, sepakat ya? Jawab jujur, nggak usah pakai. Oke, hari ini, di ruangan ini, sekali lagi, hari ini, di ruangan ini, ada nggak Bapak Ibu sekalian yang belum jadi stokis, terus ada perasaan gini? Pengen banget. Aku pengen banget, Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada nggak serseran rasa? Ada yang serseran. Saya loncat dah. Ada yang serseran Bapak Ibu. Saya mau jadi stokis langsung. Saya mau jadi stokis gitu ya. Oke, buat Bapak dan Ibu sekalian, tolong temani saya di sini. Tolong temani saya di depan sini. Khusus buat Bapak dan Ibu yang belum jadi stokis ya, khusus ya. Terus kemudian ada serseran di dalam hatinya, pengen jadi. Oke, sekarang saya tanya, modal jadi stokis berapa? Modal jadi stokis berapa? Modal jadi stokis berapa? Berapa? Bapak Ibu, tolong. Kalau saya tanya modal jadi stokis, tolong jawabnya jangan begini. Modal jadi stokis berapa Bapak Ibu? 5 juta. Mukanya sambil gini, 5 juta. Tolong ya, tolong. Kalau saya tanya Bapak sekalian, modal jadi stokis, tolong jawabnya ikutin saya. Kalau ditanya, berapa Pak Ari modal jadi stokis? Lihat saya. Cuma 5 juta. Ya Allah, 5 juta. Cuma 5 juta Bapak sekalian. Cuma 5. Oke, sekarang sama-sama jawabnya. Berapa modal jadi stokis? Ini kan berapa? Cuma 5 juta. Bapak Ibu, biar latihan mindset kita nggak jadi mindset orang susah Bapak Ibu. Masa 5 juta aja? 5 juta. Udah gitu matanya ke atas. Orang yang jawabnya matanya ke atas, itu tingkat stresnya tinggi banget Bapak sekalian. Serius, bener Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ketemu sama orang ditanya terus jawabnya, gimana, kamu mau nggak? Jadi gini, itu orang stres tingkat tinggi Bapak Ibu sekalian. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Nah karenanya Bapak dan Ibu sekalian, buat Bapak Ibu sekalian yang belum jadi stokis dan kemudian ada serseran kepengen jadi stokis, maju dulu ke depan sini, temenin saya. Silakan maju ke depan. Kita nggak usah ngomongin duit ya, kita nggak usah ngomongin modal, tapi yang ada serseran buat Bapak Ibu sekalian yang kepengen jadi stokis ya, maju aja ke depan. Enggak, saya nggak akan minta uang 5 juta, tenang aja. Saya nggak, iya bawa Bapak di atas boleh. Saya nggak akan minta buat Bapak Ibu sekalian bayar, enggak. Serius, saya nggak akan minta. Saya cuma pengen tanya, pengen tahu
Siapa yang ada serseran kepengen jadi stokis Bapak Ibu sekalian, kepengen punya produk di rumah